Tuhan. Haleluya Kak Des. Puji Tuhan Kak Haleluya. Diana. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa. Yes. Ayo adik-adik kita kakak persilakan duduk, kita angkat penyembahan kita. Bapa, aku datang padamu. Haleluya. Adik-adik duduk yang rapi, lipat tangannya, Haleluya. ditutup matanya. Kita angkat penyembahan kita. Bapa, aku datang. Haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sekali lagi, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ayo belajar menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk pagi hari yang indah buat kami anak-anak sekolah minggu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu memulai ibadah online kami Tuhan. Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ayo adik-adik kita siapkan, kita angkat pujian kita. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Haleluya. Ayo
Oke, ikutin gerakannya ya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput luas terbentang. Yesus beserta. Ku daki-daki. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput luas terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Yesus Daki. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput luas terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Yesus beserta. Di atas kau ada, di bawah kau ada, di suka Haleluya. Kita angkat pujian kita kembali dalamnya hatiku. Haleluya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Sekali lagi dalamnya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Sekali lagi. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya. Masih bersukacita adik-adik semua? Haleluya, bersukacita. Haleluya. Kita mau nyanyi pujian Oh Sukacitaku, param pam pam sejak ku jumpa Yesusku. Haleluya. Kita selalu bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Oh sukacitaku, param pam pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam ku temukan juru selamat.
mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku parampam-pam. Oh sukacitaku parampam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku parampam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Oh sukacitaku, oh sukacitaku parampam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku parampam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Silakan duduk adik-adik semua. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu, pikiranmu, kita mau sungguh-sungguh mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, Tuhan ku mau menyenangkanmu. Haleluya. Tuhan ku mau menyenangkanmu. Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni Tuhan. Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku.
Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semuanya kami berikan kepadamu. Tuhan, ku berikan padamu. Haleluya. Kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, 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 yeah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau senangkan-Mu, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik semuanya dalam posisi berdoa. Tutup matamu, lipat tanganmu, tundukkan kepalamu, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami Tuhan telah memuji Tuhan, kami telah bersukacita di hadapan Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan selalu bersukacita di hadapan Tuhan, dan kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau rapi Tuhan kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau rapi dia, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan adik-adik yang ada di rumah, di mana mereka berada Tuhan, Tuhan sertai Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, adik-adik semua. Haleluya. Puji Tuhan, adik-adik, kita sudah menaikkan pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik yang di rumah, kita duduk diam, kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Kak Olive akan melanjutkan cerita firman Tuhan dari cerita Alkitab yang dibawakan oleh Kak Desnita dan Kak Esther. Adik-adik yang di rumah masih ingat ceritanya tentang apa? Benar sekali, ceritanya tentang Yakub, si Yakub, seorang penipu. Tahukah adik-adik, ketika seseorang mempunyai panggilan seorang penipu, kira-kira bagaimana ya perasaannya? Perasaannya pasti sedih, pasti dia merasa takut
karena dia diingat orang sebagai seorang penipu. Tapi tahukah adik-adik, kali ini Kak Olive akan menceritakan cerita Alkitab tentang Yakub, di mana Yakub berubah nama menjadi Israel. Kenapa dia bisa berubah nama? Padahal kan nama itu dari kita kecil sampai kita dewasa, sampai kita besar, kita mempunyai nama yang sama. Misalnya nih, Kak Olive waktu kecil dipanggil Olive. Kemudian ketika besar dipanggil Olive juga. Kemudian ketika nanti tua dipanggil Olive juga, selalu nama yang sama. Tapi Yakub, dia berubah namanya menjadi Israel. Kalau gitu dengarkan baik-baik, Kak Olive akan mulai cerita firman Tuhan. Waktu Kak Desnita cerita, Yakub dikenal sebagai penipu dikarenakan pada waktu itu ia menipu ayahnya dan juga kakaknya Esau demi hak kesulungan Esau. Dia menipu ayahnya sehingga Yakublah yang diberkati dan mendapatkan hak kesulungan. Maka dari itu Yakub menjadi takut kalau nanti Esau membunuh atau menyakiti Yakub. Maka dari itu ibunya Ribka menyuruh Yakub pergi untuk menemui pamannya yang bernama Laban di kota Haran. Pada waktu perjalanannya ke kota Haran, di sana Yakub mendapatkan sebuah mimpi. Masih ingat mimpinya cerita tentang apa? Ini dibawakan oleh Kak Esther 2 minggu lalu. Ceritanya adalah pada waktu perjalanan menuju rumah Laban, di tengah perjalanan Yakub bermimpi. Ada sebuah tangga dari bumi sampai ke langit. Di sana ia melihat malaikat Tuhan turun naik di tangga itu. Pada saat itu Tuhan juga berkata bahwa Tuhan akan menyertai perjalanan Yakub. Apapun yang Yakub kerjakan, Tuhan akan menyertainya. Padahal waktu itu Yakub sendiri dan juga dia mempunyai ketakutan kalau nanti Esau akan membunuh Yakub. Kemudian sampailah ia di rumah Laban pamannya. Di sana ia bekerja juga adik-adik. Maka dari itu Alkitab mengajarkan kita untuk tidak menjadi seorang yang pemalas, karena Yakub pun dia bekerja di sana. Di rumah Laban ia bekerja dengan sangat giat, dengan bekerja keras, dan akhirnya ia dapat mengumpulkan hartanya. Selain bekerja, kita diajarkan untuk mengumpulkan, tidak boleh membuang-buang atau membuang-buang uang untuk hal-hal yang tidak berguna. Maka dari itu Yakub mengumpulkan hartanya. Dia mengumpulkan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Akhirnya Tuhan memberkati dia. Dia menjadi seorang yang kaya di sana, di tempat Laban pamannya. Dia menjadi orang yang Tuhan berkati. Dia mempunyai banyak ternak, banyak hewan, kemudian banyak harta. Dia juga sudah berumah tangga. Dia memiliki istri-istri dan anak-anak. Kemudian pada suatu malam, malaikat Tuhan berkata bahwa Yakub harus pergi meninggalkan Laban dan pulang lagi ke rumahnya, ke tempat Esau berada. Tapi adik-adik tahukah, adik-adik kalau Yakub masih mempunyai ketakutan kalau nanti Esau menyakiti dia lagi. Kalau Esau membunuh dia, karena dia selalu teringat-ingat kalau dia adalah seorang penipu. Dia dulu menipu kakaknya sendiri. Tapi Tuhan berkata kalau Tuhan akan menyertai Yakub. Maka dari itu Yakub dia tanpa sepengetahuan Laban, dia membereskan semua barang-barangnya. Dia menyiapkan semua hal yang akan dia bawa dalam perjalanan menuju Esau. Coba di slide selanjutnya kita lihat. Slide selanjutnya kita ada lihat Yakub pergi mengemas barang-barangnya. Slide selanjutnya, next. Dia pergi untuk
dia pergi untuk bertemu dengan Esau. Dalam perjalanan dia selalu berpikir kalau nanti Esau akan menyakiti dia. Kalau Esau nanti menyakiti dia, anak-anaknya juga, istrinya. Bagaimana kalau hamba-hambanya, pekerja-pekerjanya menjadi tawanan oleh Esau. Tapi dia tetap berjalan, dia tetap berjalan karena dia ingat kalau Tuhan akan menyertai dia. Tuhan akan menyertai Yakub dalam hal bertemu dengan Esau kakaknya. Dalam perjalanan ia mempunyai ketakutan yang sangat besar, walaupun dia ingat akan janji Tuhan kalau Tuhan menyertai, tapi selalu ada ketakutan dalam diri Yakub. Takut-takut kalau nanti Esau datang, bagaimana ya? Oleh karena itu, ia menyuruh hambanya untuk berjalan pergi duluan. Dia suruh pekerjanya untuk jalan duluan dan dia di belakang bersama pasukannya. Dia membagi dua pasukan, ada di depan dan ada di belakang. Dia pikir nanti kalau misalnya di depan pasukan yang pertama bertemu dengan Esau duluan, masih ada pasukan yang lain yang bisa dia selamatkan. Dalam perjalanannya menuju untuk bertemu dengan Esau kakaknya, selanjutnya dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Kalau nanti Esau membunuh aku gimana ya? Dia berdoa kepada Tuhan. Dia mempunyai ketakutan. Dia dalam ketakutannya dia datang kepada Tuhan. Dia meminta pertolongan dari Tuhan. Bagaimana kalau Esau datang, dia tidak tahu apa yang nanti Esau lakukan. Tapi Yakub tetap mengandalkan Tuhan. Yakub tetap meminta pertolongan dari Tuhan. Selanjutnya setelah Yakub berdoa pada suatu malam, dia bertemu ada seorang laki-laki. Karena sudah malam perjalanannya, zaman dulu belum ada lampu, belum ada penerangan, ia melihat ada seorang laki-laki. Dia kira itu Esau. Jadi waktu dia datang, adik-adik, waktu laki-laki itu yang dia lihat, dia kira dia Esau. Dia datang dan bergumul dengan laki-laki itu. Selanjutnya, lihat adik-adik, dia berkelahi, dia bergumul sepanjang malam. Sepanjang malam itu dia berkelahi, dia bergumul dengan orang itu. Tapi Yakub tahu kalau orang itu bukanlah orang biasa, bukanlah manusia, karena dia tidak bisa mengalahkan orang itu dari sepanjang malam, dari awal dia berkelahi sampai dengan malam, bahkan hampir pagi, hampir matahari terbit, dia tidak bisa mengalahkan orang itu. Maka orang itu pun memukul pangkal paha Yakub. Kemudian selanjutnya, pada saat Yakub tahu kalau orang itu bukanlah manusia biasa, ia meminta berkat yang daripada orang itu. Ia meminta berkat, dia meminta orang itu untuk memberkati Yakub. Maka dari itu, mari kita baca adik-adik yang di rumah. Mari kita buka Kejadian 32 ayatnya yang ke-22 sampai dengan 32. Kejadian 32 Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan ayat 32. Kak Olive akan bacakan untuk adik-adik yang di rumah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberang, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing," sahut Yakub.
Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Setelah Yakub diberkati, Yakub berubah nama dan dikenal menjadi Israel, karena Israel berarti adalah seorang pahlawan. Yakub yang dulunya dikenal sebagai seorang penipu, ia berubah nama menjadi seorang pahlawan. Sekarang ia dikenal bernama Israel. Dan tempat itu dinamai juga oleh Yakub menjadi Peniel. Selanjutnya, gambar selanjutnya, maka keesokan harinya Yakub menyeberangi sungai itu. Setelah orang laki-laki yang bergumul dengan Yakub pergi, ia pun pergi, melanjutkan perjalanannya untuk bertemu dengan Esau kakaknya. Kemudian selanjutnya, walaupun dia sudah bergumul dengan seorang laki-laki tersebut, Yakub masih sangat takut untuk bertemu dengan Esau. Dia masih takut kalau nanti anak-anaknya, istri-istrinya, dan dia sendiri disakiti dan dibunuh oleh Esau kakaknya. Karena dalam pikiran Yakub, dalam ingatan Yakub, ia selalu diingat menjadi seorang penipu. Padahal setelah dia diberkati, namanya sudah berubah menjadi Israel, seorang pahlawan. Kemudian selanjutnya, gambar selanjutnya, setelah itu ternyata akhirnya Yakub bertemu dengan Esau. Tahukah adik-adik, ketika bertemu dengan Esau, Yakub tidak dibunuh oleh Esau. Yakub bahkan disambut oleh Esau. Ia disambut dengan sangat bahagia oleh Esau sampai Esau menciumnya. Esau menangis. Ia gembira ketika melihat adiknya telah datang lagi, adiknya bertemu lagi dengan dia. Bahkan Esau tidak menyakiti Yakub dan tidak menyakiti anak-anaknya, bahkan semua ternaknya, gembala-gembala, pekerja-pekerja Yakub, tak ada yang disakiti oleh Esau. Tahukah adik-adik, di sini kita belajar bagaimana Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kita. Walaupun sama seperti Yakub, dulu dia dikenal sebagai seorang penipu, tapi akhirnya dia menjadi orang yang dikenal sebagai pahlawan. Walaupun banyak waktu yang diperlukan Tuhan untuk merubah seseorang dari seorang penipu menjadi Yakub, seorang pahlawan, Tuhan adalah Tuhan yang tetap memegang kendali atas kehidupan kita. Apapun yang adik-adik lakukan, apapun yang adik-adik kerjakan, Tuhan tahu. Tuhan yang melihat pekerjaan adik-adik. Maka dari itu adik-adik, setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan boleh kita tanam dalam hati kita masing-masing, dan juga kita boleh melakukan firman Tuhan sama seperti Yakub, di mana dulu dia seorang penipu. Ketika Tuhan memproses Yakub, walaupun dengan waktu yang panjang, akhirnya Tuhan ubahkan menjadi seorang pahlawan, karena Tuhan tahu keadaan kita, keadaan adik-adik yang di rumah masing-masing. Kita boleh belajar lagi kalau semua hal yang Tuhan lakukan adalah semua hal yang baik. Semua hal yang Tuhan kerjakan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekian firman Tuhan kali ini. Kak Olive akan undang Kak Desnita dan Kak Diana untuk menaikkan pujian Semua Baik, Semua Baik.
Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sebuah baik, sebuah baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sebuah baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sebuah baik, sebuah baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sebuah baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Sebuah baik, sebuah baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sebuah baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kembali untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur kembali untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami belajar lagi Tuhan dari seorang Yakub, Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan mengubah Yakub dari seorang yang dikenal sebagai penipu menjadi seorang yang menjadi pahlawan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga anak-anak-Mu Tuhan, ingin menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, ingin menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Biar Tuhan, setiap kami melakukan firman Tuhan adalah menyenangkan hati Tuhan. Juga Tuhan Yesus, sebentar Tuhan Yesus kami akan akhiri ibadah kami Tuhan. Mari Tuhan selama 1 minggu ke depan, Tuhan yang sertai kami, Tuhan yang pimpin kami Tuhan. Kau yang melindungi kami Tuhan Yesus, bahkan Engkau yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.